Halo guys, balik lagi sama Kojam guys. Aduh, minta maaf ya guys. Udah lama nih gua nggak bikin video ya. Aduh, soalnya berapa minggu terakhir ini gua agak sibuk, jadinya nggak sempat bikin gitu ya. Jadi sorry ya. Nah, tapi hari ini gua mau bikin video nih. Dan hari ini gua bikin video karena beberapa hari ini ya ada berita-berita yang bagus banget gitu ya. Berita yang bagus gitu. Ini padahal kita udah di penghujung tahun 2024 ya. Dan dalam waktu kira-kira kurang dari berapa 5 bulan, sekitar 5 bulanan kita bakal sekitar bulan Maret tuh biasanya bakal banyak jam baru diluncurin gitu. Tapi justru menarik nih gitu, di saat-saat kita udah mau deket akhir tahun 2024, banyak brand-brand keluarin jam yang menurut gue keren-keren gitu, bagus-bagus gitu. Jadi gue jujuran seneng gitu loh. Jadi mau tutup tahun dapat kabar-kabar bagus gitu. Nah, kebetulan hari kemarin guys, kemarin ya kalau nggak salah kemarin atau 2 hari lalu gitu ya, ini ada berita besar gitu ya. Dan ini komunitas pecinta jam tuh pasti wah pada gempar lah ya, boleh dibilang. Ini lumayan breaking news gitu ya. Makanya gue pengen bikin video, pengen ngomongin soal ini gitu ya. Dan breaking news siapa guys? Yaitu Tudor. Untuk pertama kalinya nih, dia keluarin Tudor Pelagos GMT. Ini dia breaking news gitu ya. Nah, Tudor ini ya guys ya, gue pengen ngomongin ini ya. Karena kenapa? Karena ini menarik ya. Gue lihat Tudor tuh brand ya, lama-lama brand yang menurut gue brand Tudor ini ya, walaupun dia sama satu family sama Rolex, tapi menurut gue Tudor tuh lebih dengerin fansnya. Kalau gue bilang gitu. Nah, banyak fans-fansnya sebenarnya sebelumnya ya udah pada ngomong gitu. Ayo dong, kita kan Tudor kan family-nya 2 yang paling hebat kan. Black Bay sama Pelagos. Pelagos tuh yang kedua terpopuler setelah Black Bay. Nah, Black Bay tuh udah banyak banget GMT. Ada Black Bay GMT ini, GMT itu gitu ya. Dan begitu banyak banget warnanya, kombinasi warnanya juga udah ada lebih dari 4 gitu ya. Nah, tapi Tudor Pelagos tuh nggak pernah ada GMT gitu. Nah, tapi orang selalu bilang, ayo dong, Pelagos GMT, Pelagos bikin GMT gitu. Akhirnya Tudor denger dan akhirnya dibikin. Nah, ini pertama kalinya dikeluarin gitu. Dan menurut gua ini benar-benar breaking news, makanya ya sangat menarik karena ini pertama kalinya gitu. Dan gua mau bahas nih ya soal nih model gitu ya. Ini Tudor Pelagos FXD. Ya, nah Tudor Pelagos sendiri juga ada 2 ya. Ada yang normal, ada yang FXD. Yang FXD itu bedanya adalah dia dibanding yang normal, yang FXD itu cuma 200 meter water resistance-nya. Udah gitu dia spring bar-nya itu fix. Makanya FXD dia tetap gitu, nggak bisa dicopot gitu. Nah, makanya jam ini cuma bisa pakai NATO, strap gitu ya. Bukan kayak jam-jam pada umumnya gitu ya. Bisa diganti-ganti strapnya. Nah, ini Tudor FXD GMT ini ya, menurut gue sih waktu pertama kali gue lihat ya, jujur ngomong guys ya, gue sih lumayan suka sih gitu ya. Ada beberapa hal gue nggak suka dan nanti gue akan bahas kenapa gue nggak sukanya gitu ya. Tapi secara warna gitu ya, menurut gue cakep banget loh. Menurut gue cakep banget warnanya gitu loh, bagus, gue suka gitu ya. Gue suka sama hour markernya gitu ya, kayak penanda waktunya. Penanda waktunya itu dia warnanya kayak creamy begitu gitu. Jadi dia ikutin Tudor Pelagos LHD. Nah, gue pernah punya tuh Tudor Pelagos LHD dan jujur secara warna gue suka banget tuh Tudor Pelagos LHD. Karena kenapa? Karena penanda waktunya gitu, dia creamy. Jadi ada kayak kuning-kuning gitu loh. Bukan kayak Tudor Pelagos yang normal warnanya putih. Dia ada kuning-kuning. Nah, ini ya Tudor Pelagos FXD GMT ini yang dikeluarin sama Tudor. Dia penanda waktunya ikutin Tudor Pelagos LHD. Jadi dia ada kayak vintage gitu. Jadi kayak kuning-kuning gitu loh. Nah, itu gue suka tuh. Terus udah gitu, walaupun dia kuning-kuning gitu ya. Terus yang bikin gue lebih suka lagi adalah jarum GMT-nya. Warnanya orange. Wah, itu gue suka banget tuh. Jujur ya guys ya, gue tuh suka banget ya jam ya kalau ada kayak semacam warna orange di dalamnya gitu. Makanya dulu gue pernah punya Rolex Milgauss. Nah, itu kan jarum detiknya itu kan orange kan. Gue suka tuh. Menurut gue tuh orange ya lebih sporty daripada warna merah gitu loh. Nah, banyak jam untuk sporty dia pakai sedikit warna merah gitu. Tapi kalau menurut gue
sebenarnya warna orange tuh kalau menurut gue lebih bagus gitu ya. Lebih orange tuh lebih kayak anak muda gitu loh, orange tuh gitu dibanding merah gitu. Jadi gue suka ya warna orange gitu. Nah ini orange dicampur sama creamy-creaminya gitu. Jadi waktu gue lihat ini jam ya guys ya, jujur gue merasa kayak gue jadi keinget Tudor LHD yang dulu pernah gue punya gitu loh. Karena ini sebenarnya sepintas mirip gitu, sepintas mirip. Kalau LHD itu kan penanda waktunya creamy, terus sudah gitu ada red, ada apa teksnya Tudor Pelagosnya, teksnya warna warna merah gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini dia creamy, udah gitu ada campuran warna orange, yaitu jarum GMT-nya, terus tulisannya juga Tudor Pelagos GMT gitu. Dia tulisnya pakai warna orange gitu. Nah, makanya menarik ya. Ini gue jadi ingetin gue sama LHD gitu loh. Gue suka sih gitu loh. Terus udah gitu juga ini Tudor Pelagos GMT yang baru ini ya, yang yang FXD ini ya. Terus udah gitu lumnya juga nyala semua tuh di bezelnya semua nyala semua gitu ya. Jadi bagus ini gitu ya. Gue jadi kangen loh sama Tudor Pelagos yang dulu gue pernah punya gitu ya. Nah, jadi gue jujur gue seneng sih guys sama ini rilisannya Tudor ini gitu ya. Dan udah gitu yang menarik lagi nih. Nah, ini juga yang menarik nih, yaitu ini jam dia punya GMT complication. Tapi ini juga punya 200 meter water resistance ya gitu ya. Jadi ini multifungsi, dia bisa dipakai jadi GMT, dia juga bisa kalau mau nyelam juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi yang sangat menarik dan menurut gue Tudor hebat nih ya, yaitu ketebalannya guys. Ketebalannya tuh cuma 12,7. Jadi ketebalannya itu ya sama persis sama Tudor Pelagos FXD yang nggak ada komplikasi GMT gitu. Nah, ini hebatnya Tudor nih gitu. Dia udah berhasil bikin dulu waktu pertama kali Tudor keluarin GMT pertama ya, Pepsi gitu ya. Dulu gue pernah punya tuh Tudor Pepsi gitu ya. Itu tebalnya minta ampun guys, tebalnya kayak bagong gitu loh. Tapi yang ini gitu ya, dia ada GMT complication, tapi dia ketebalannya cuma 12,7 gitu. Dan Tudor Pelagos FXD sendiri yang nggak ada GMT complication, itu tebalnya juga sekitar 12,7 12,8 gitu. Jadi sama. Jadi yang nggak ada komplikasi GMT sama yang ada komplikasi GMT bisa sama tebalnya. Nah, itu hebat nih Tudor nih. Jadi gue acungin jempol nih Tudor. Berarti dia bisa bikin ya GMT movement ya, tapi nggak tebel, movementnya nggak tebel gitu. Dan dibanding yang dulu dia pertama kali bikin, dia udah berhasil tipisin tuh gitu. Jadi hebat, menurut gue hebat nih Tudor Pelagos ini nih yang baru ini gitu ya. Jadi gue suka guys sama rilisan Tudor ini. Gue cuma hari ini mau kasih tahu gitu ya soal hot release dari Tudor ini, dan sekaligus gue mau kasih tahu pikiran gue dan gue mau ngomong sedikit soal ini gitu ya. Tapi secara sepintas pokoknya gue boleh bilang gue suka gitu. Gue suka warnanya, gue juga suka sama gue suka banget sama warnanya sih, karena warna orange terus udah gitu penanda waktunya creamy gitu ya. Gue suka aja sama warnanya sih gitu ya. Dan gue sendiri udah pernah coba Tudor Pelagos FXD gitu ya, dan itu lumayan nyaman karena dia nggak setebal seperti Tudor Pelagos yang normal. Yang dulu gue pernah punya itu dia 500 meter water resistance, tapi tebalnya tuh sekitar 14 mm lebih gitu ya. Jadi Tudor Pelagos sendiri udah lumayan gede jamnya ya. Walaupun dia 42 mili, tapi itu sebenarnya gede loh Tudor Pelagos tuh. Gitu ya. Gue masih inget gitu loh. Jadi udah gede, udah gitu tebal. Nah, tapi kalau yang ini FXD enggak, dia lebih tipis jauh 12, gitu. Dan makanya gue sangat tertarik banget ya. Gue tertarik banget deh sama ini jam gitu ya. Semoga ke depan gue bisa punya kesempatan untuk coba ini ya, Tudor Pelagos FXD yang GMT ini gitu ya. Gue pengen coba di tangan bagaimana gitu ya. Gue udah pernah coba yang FXD yang normal, dan itu tipis, nyaman gitu. Dan dia kan pakai strap gitu kan, dia nyaman tuh jatuhnya tuh di tangan tuh gitu. Nggak berasa tebal kayak Tudor Pelagos yang dulu yang gue punya LHD gitu loh ya. Jadi gue suka sama jam ini, tapi mungkin yang bikin gue agak kurang suka gitu ya, yaitu ke satu loomnya sih. Loomnya dia ada di bezelnya ada loom, tapi bezelnya itu loomnya warna hijau. Nah, itu gue agak kurang suka tuh gitu. Jadi yang di dialnya warna biru, tapi yang di bezelnya warna hijau. Nah, gue nggak suka. Gue sukanya semuanya biru. Nah, itu gue lebih demen. Jadi seragam
Itu ke satu, kritik gue soal ini jam lumnya sih. Terus udah gitu kedua, sayang ya Tudor keluarin GMT pertama tapi dimasukin ke FXD gitu ya. Gue lebih seneng sebenarnya Pelagos GMT ini yang pertama kali Tudor bikin ya. Gue lebih seneng kalau dia sebenarnya luncurin di Pelagos yang apa? Yang biasa gitu loh. Jangan di FXD. Tapi gue juga nggak tahu lah, soalnya Tudor Pelagos sendiri yang biasa juga udah nggak ada perubahan apa-apa gitu loh. Pelagos yang keluar malah cuma FXD aja gitu ya. Nah gue kurang sukanya sama FXD ini adalah spring bar-nya, seperti yang tadi gue bilang. Spring bar itu fix, jadi dia nggak bisa diroba-roba gitu. Jadi cuma bisa roba-roba pakai NATO strap. Nah gue kurang suka ya gitu. Ini jam sebenarnya cakep banget ya, dan gue pengen banget bisa mungkin apa pakein kayak rubber gitu ya, rubber strap atau apa gitu ya, itu lebih bagus gitu. Tapi ini karena dia spring barnya apa tetap begitu, jadi dia cuma bisa pakai NATO gitu loh ya. Tapi ini susah lah ya, jadi gue agak sayang sih ya, walaupun gue suka warnanya segala, tapi sayang masuk ke line FXD gitu. Dan gue kurang suka sama FXD karena spring barnya tuh tetap gitu. Coba kalau misalnya ini dikeluarin di line Pelagos yang biasa gitu, yang ya normal, yang dulu gue punya gitu, yang water resistance 500 meter. Nah itu baru top tuh gitu ya. Kedua, Pelagos sendiri udah keluar yang 39 mili gitu ya. Nah ini dia keluar dia 42 mili gitu. Nah gue percaya sih ke depannya guys ya, ini perasaan gue aja sih. Kalau lihat dari apa yang Tudor udah pernah lakuin di belakang gitu ya, gue rasa dia bakal keluarin sih suatu hari Pelagos GMT tapi yang 39 mili. Soalnya dulu Black Bay yang GMT juga pertama kali keluar kan 41. Tapi akhirnya juga turun jadi 39 kan. Nah jadi menurut gue ya kayaknya Pelagos ke depannya ya, dia bisa keluarin Pelagos yang lebih kecil. Mungkin 39 atau 40. Gue rasa gitu. Itu prediksi gue sih gitu. Jadi gimana ya? Jadi gue suka main jam, tapi gue suka warnanya dan segalanya. Tapi menurut gue ya ada aja yang belum perfect guys. Belum sampai gue kayak wah gue pengen gitu. Enggak. Tapi menurut gue ini jam menarik sekali. Menurut gue ya ini jam menarik sekali. Gue suka. Tapi menurut gue juga ada beberapa hal yang bikin gue masih merasa kayak kayak sayang gitu loh. Sayang kayak tadi gue bilang lumnya. Terus udah gitu gue merasa kayak coba bukan FXD tapi Pelagos normal yang dikasih GMT, atau gue juga merasa coba aja kalau misalnya lebih kecil size ya, dia bikin 40. Nah itu lebih bagus buat gue gitu. Tapi apapun itu ya, tetap aja menurut gue ini kabar yang bagus guys, karena walaupun ini jam bukan sempurna, nggak sempurna lah di mata gue gitu ya, ada beberapa hal gue merasa kayaknya mestinya bisa lebih bagus gitu ya, tapi ini arahnya bagus gitu. Arahnya yang namanya perusahaan itu kan dia nggak mungkin langsung keluarin langsung joger gitu kan, apalagi Tudor, Rolex gitu kan, mereka keluarinnya dikit-dikit gitu. Nah tapi apalagi Tudor gitu ya, paling nggak ini arahnya nih gue udah lihat nih gitu. Nah dia udah berani keluarin Pelagos GMT, berarti kedepannya dia bakal keluarin lagi Pelagos GMT, bakal lebih ada lagi mungkin variasi warna berbeda atau gimana, kita nggak tahu gitu. Nah makanya menurut gue ini menarik gitu, ini menarik dan bakal ada lebih banyak pilihan buat pecinta-pecinta jam ke depannya gitu loh, dengan rilis yang ini gitu loh. Jadi makanya menurut gue ini kabar yang bagus gitu loh guys. Hari ini gue buat video untuk ngomongin soal ini gitu ya. Ya hari ini gue nggak jawab pertanyaan, gue cuma pengen share good news, pengen kasih kabar bagus gitu guys ke kalian gitu ya. Sekaligus bahas-bahas inilah gitu ya. Oke, begini aja guys ya video kali ini, dan nanti ke depan nanti besok-besok gue akan buat video lebih sering lagi. Ini udah mulai gue mulai dapat waktu lagi. Kemarin agak sibuk jadi gue nggak sempet buat video gitu ya, sorry ya, agak pause. Oke guys, begini aja video kali ini. Menurut kalian gimana guys model baru ini dari Tudor? Coba tulis ya komen kalian, menurut kalian, pendapat kalian gimana? Kalian suka gak sama ini Tudor Pelagos GMT yang baru ini guys? Kasih tau ya. Oke, kalau kalian misalnya suka jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa sama Gojam di video berikutnya. Bye-bye.